nggak usah berlama-lama lah. Pokoknya kita kalau memang hari ini ibaratnya nggak ada gerakan yang ibaratnya positif buat kita. Suasana tegang mewarnai hari kelima operasi pencarian korban runtuhnya bangunan musola di Ponpes Pesantren Al-Kozini pada Jumat siang. Itu kemanusiaan. Puluhan keluarga korban meluapkan kemarahan kepada petugas karena bersikeras memasuki area pondok untuk melihat langsung proses evakuasi. Namun keinginan mereka tidak disetujui oleh aparat polisi dan pihak Basarnas. Suasana semakin tegang saat keluarga korban semakin panas hingga berujung saling adu mulut dan memaksa masuk untuk segera menemukan santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan musola Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu tim SAR akhirnya kerahkan alat berat setelah memastikan tidak ada tanda kehidupan di bawah reruntuhan. 1 unit alat berat jenis kren dikerahkan di titik lokasi runtuhnya bangunan. Sebelumnya keluarga korban sempat protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan dilakukan 24 jam. Kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Total lebih dari 108 orang telah dievakuasi tim SAR. Namun berdasarkan data absensi Ponpes dan laporan keluarga, masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengendara yang melintas di Jalan Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil taksi online dengan bus Transjakarta pagi tadi. Naas pengemudi mobil yang berjenis kelamin pria, sopir taksi online, tewas seketika. Korban tewas dalam mobil diduga mendadak terserang penyakit jantung. Sebelumnya korban tengah keluar dari hotel dengan membawa 2 penumpang. Seketika mobil yang dikendari korban menabrak bus Transjakarta. Tadi pagi ya, jam 7.15 ya, terjadi kecelakaan antara mobil kalian sama Busway. Mobil kalian keluar dari hotel, bawa penumpang, ya, grab ya. Tiba-tiba serangan jantung, nah, dia menginjak gas, terus nabrak Busway. Korbannya meninggal di tempat, lanjut kasus lakanya ditangani masa berjalan, Kapolda, lanjut korbannya dibawa ke Rembang Solo, Polri Kramat Jati. Guna kebaikan otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Sementara mobil dan bus Transjakarta diamankan Direktorat Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat kobaran api melalap sebuah minibus antik di Jalan Geraha Raya, Tangerang Selatan, Banten. Bang, udah bang, jangan bang, makin gede. Minibus yang mengangkut mempelai pengantin dari arah Serpong Utara menuju gereja di kawasan Geraha Raya ini tiba-tiba mengeluarkan asap pada bagian mesin hingga akhirnya ludes terbakar. Bang, udah bang, jangan bang, makin gede. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kepanikan kedua mempelai sempat terjadi guna menghindari kobaran api. Wah, pakai kenapa Thailand? Mesinnya masih kena. Ada berempat, 4 orang. Mau pre-wedding kemana tuh, Bang? Mau ke gereja. Mau ke gereja. Iya. Arus lalu lintas dari arah Serpong Utara menuju Geraha Raya sempat tersendat karena banyaknya pengendara yang melihat kejadian tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dari rekaman dashcam mobil warga, ban sebelah kiri mobil MBG tersebut sudah berada di atas trotoar, sementara seorang pria yang merupakan pengendara motor terpental ke trotoar. Warga dan pengguna jalan pun berupaya mengangkat mobil, lantaran kaki anak pengendara motor tersebut terjepit di antara mobil dan trotoar. Menurut saksi mata, peristiwa ini terjadi saat mobil MBG baru saja keluar dari arah Jalan Raya Merdeka hendak menuju Jalan Raya Tole Iskandar.
Di waktu bersamaan melintas pengendara motor dari arah sebaliknya dan hendak menyeberang. Mobil MBG yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi ini pun membuat pengendara motor kaget dan hilang kendali hingga kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Saya tanya yang punya orangnya, katanya dia dari sana. Nah, mobilnya dari dalam. Terus dia ngebut gitu, dia ngebut. Kirain nggak ada motor kali ya, dari sana ternyata ada motor nyebrang ke sini. Dia kaget kali. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak terluka di kaki. Belum diketahui mobil pengantar makan bergizi gratis ini berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah mana. Namun di mobil tersebut terdapat tulisan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Video amatir merekam rombongan pengantar jenazah yang mengendarai sepeda motor beriringan secara ugal-ugalan. Dengan membawa bendera putih, mereka berkonvoi dari Makassar menuju Kabupaten Maros. Sejumlah pengendara tidak menggunakan helm dan sebagai membonceng menghadap belakang yang dapat membahayakan diri. Bahkan ada seorang pria berdiri di motor hanya mengenakan celana dalam sambil berjoget tanpa memperdulikan keselamatan pengguna jalan lain. Kita melihat sendiri bahwa ada sekelompok masyarakat yang menggunakan sepeda motor kemudian ugal-ugalan seperti itu dan sampai sekarang kami masih berusaha untuk mencari orang-orang tersebut. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan keterangan dan barang bukti atas peristiwa yang dinilai meresahkan dan tidak pantas ditunjukkan di jalan umum tersebut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahid Ruslan, iNews melaporkan. Ya, ini apa nih Pak? Buat diangkat bajunya. Apa ini? Keluarin. Berapa biji ini kok Pak? Emasnya. Seorang pekerja migran asal Jawa Timur tak bisa berkutik saat petugas Bea dan Cukai Batam mengamankannya di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center Batam. Pelaku merupakan penumpang kapal dari Situlang Laut, Malaysia. Pelaku berinisial EA diamankan lantaran petugas mencurigai gerak-geriknya saat melewati X-ray di depan pintu kedatangan pelabuhan. Awalnya petugas mencurigai pelaku membawa narkoba, namun saat dilakukan pemeriksaan di tubuhnya, ditemukan 3 bungkus yang diikatkan dengan korset berisi 145 pieces emas dalam bentuk perhiasan kalung, gelang, dan cincin, total berat mencapai 2,575 gram atau 2,5 kilogram. Total nilai barang yang diamankan sekitar 4, miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 1,7 miliar rupiah. Ya, tahun ini kami sudah yang kedua kali melakukan penindakan perhiasan emas, ya sama tujuannya ke Jawa Timur. Ini diperoleh, EA ini memperoleh barang dari seorang warga negara Indonesia juga ya, yang bekerja di Malaysia, dan upah yang diberikan kepada EA ini nilainya 3 juta rupiah. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan penyidik Bea dan Cukai Batam lantaran melanggar ketentuan pasal 102 huruf E Undang-Undang tentang Kepabeanan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan.